Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di Curhat Filsafat Part 2. Di video kali ini saya mau ngelanjutin pembahasan dari video sebelumnya tentang apa benar kalau saya problem solver, yang sampai sekarang masih membuat saya ragu sama statement tersebut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sania Maulidayanti dengan NIM 210246009 dari Program Studi Hubungan Internasional kelas A angkatan 2021. Pertama saya mau sedikit memberikan informasi terlebih dahulu tentang tahapan-tahapan berpikir yang saya ketahui setelah saya mengikuti mata kuliah filsafat ilmu pengetahuan. Jadi di sini ada 6 tingkatan berpikir. Yang pertama ada mitologi thinking. Maksudnya itu pemikiran di sini berdasarkan mitos atau mistis. Kemudian ini tuh tingkat pemikiran yang paling bawah, dan karakteristik dari pemikiran ini tuh biasanya bisa berubah jadi no set story. Kemudian juga originally oral tradition atau biasanya diceritain dari mulut ke mulut. Kemudian tahap kedua itu ada common thinking atau berpikir kaum awam, dimana karakteristiknya itu berdasarkan pengalaman dan indrawi, jadi mata, telinga, kayak gitu. Kemudian tahap ketiga yaitu logic thinking. Jadi di sini pemikirannya menggunakan logika dan biasanya tahap ini sudah mampu menalar data dan menghubungkan analisisnya. Tahap keempat adalah scientific thinking. Ini pemikiran yang menggunakan metode ilmiah atau berdasarkan eksperimen dan uji coba. Tahap kelima ada philosophy thinking yang sifat kebenarannya itu spekulatif, dan yang terakhir ada theology thinking yang merupakan pemikiran yang telah melewati tahap 1-5 dan tidak ada kontradiktif. Dan sekarang saya mau mengevaluasi diri saya terlebih dahulu. Gimana sih perkembangan pikiran saya sekarang setelah saya mendapatkan materi dari mata kuliah filsafat ini? Sejujurnya menurut saya pemikiran saya ini masih belum terlalu jauh berkembangnya. Saya juga masih sedikit kesulitan untuk meningkatkan pemikiran-pemikiran saya, tetapi saya akan terus berusaha untuk mengembangkan pikiran saya demi mengetahui kebenaran tentang statement yang membuat saya ragu tadi. Karena salah satu tujuan kita untuk belajar filsafat kan untuk mengetahui kebenaran atau searching for the truth. Kemudian pada video filsafat part 1 juga masih ada beberapa syarat-syarat berpikir filsafat yang belum saya aplikasikan. Saya juga belum berani menguji hal kritis. Kemudian saya juga merasa belum bisa memisahkan sikap atau pandangan pribadi saya pada statement ini. Dan sekarang saya mau ngelanjutin pembahasan saya tentang statement apa benar kalau saya problem solver. Seperti yang udah dibahas sebelumnya, kalau problem solver ini kan si pemecah masalah. Artinya mereka ini pasti memiliki pola pikir yang sangat baik. Mereka ini pasti udah memiliki informasi yang lebih banyak gitu kan, tentang gimana sih caranya untuk menyelesaikan masalah-masalah. Nah, dari materi yang saya dapat di mata kuliah filsafat, itu cara dapetin informasi ada 4 sumber. Yang pertama, itu tuh dari akal atau hasil dari pemikiran manusia. Kemudian yang kedua adalah dari panca indera. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita rasain, apa yang kita dengar, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu ada dari intuisi, yaitu asalnya dari pemikiran secara tiba-tiba ketika kita ngelamun gitu. Dan yang terakhir ada kabar valid atau otoritas. Ini maksudnya adalah orang yang mempunyai kompeten pada satu bidang tertentu dan mempunyai wewenang untuk memerintah. Kemudian dari apa yang saya baca, problem solver yang baik itu seharusnya ketika solusi yang dia berikan tidak berhasil, maka mereka itu akan memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, bukan mencari alasan agar solusi yang tadi itu tetap bisa diterima gitu. Mereka tuh nggak gitu. Kemudian menurut saya tuh problem solver juga harus memiliki pemikiran yang radikal. Jadi berusaha untuk memikirkan masalah yang ada tuh sampai akar-akarnya. Jadi sehingga ketika ngambil keputusan untuk solusi permasalahan itu nggak salah dan nggak nimbulin masalah baru lagi. Jadi nggak bikin kacau keadaan juga kan. Nah, dan dari update wawasan saya tadi sampai saat ini saya masih belum bisa untuk nyimpulin gitu loh, apa sih jawaban dari statement
yang membuat saya ragu tadi. Karena dari pemaparan materi saya dari part 1 dan part 2 ini, saya masih ngerasa hal-hal tersebut kadang ada di diri saya, kadang gak ada gitu di diri saya. Sehingga titik terang dari jawaban atau statement saya itu saya asumsiin sementara kalau saya itu belum sepenuhnya bisa jadi seorang problem solver yang baik. Masih banyak hal-hal yang harus saya kembangkan dan harus saya latih untuk bisa disebut sebagai problem solver. Mungkin terkadang saya bisa membantu karena saya udah mengalami hal tersebut, tapi terkadang saya juga masih bingung untuk nyelesain masalah-masalah tersebut. Sekarang saya mau cerita tentang tokoh filsuf yang saya ambil. Nah, yang saya ambil itu adalah Immanuel Kant. Jadi Immanuel Kant ini adalah seorang filsuf dari Jerman yang terkenal pada abad ke-18. Ia itu terkenal karena filsafat idealis transendentalnya, yakni bahwa waktu dan ruang itu tidak nyata secara material, tetapi hanya kondisi ideal a priori terhadap intuisi internal. Selain itu, ia juga pernah ngebuat penemuan yang cukup penting, yaitu penemuan astronomi tentang sifat rotasi bumi. Terus juga Immanuel Kant ini menggagas filsafat fenomenalisme dan paling berpengaruh di dunia filsafat modern barat dengan dua pertanyaan yang ia ajukan, yaitu apakah yang dapat kita ketahui dan apa batas-batas pengetahuan manusia. Buat yang belum tahu, paham fenomenalisme itu adalah pandangan bahwa manusia hanya mengetahui segala sesuatu yang tampak. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di curhat filsafat part 2 ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Sampai jumpa di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.